Selamat siang, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy Manucuruung dengan NIM 21-2020-186. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Pada pembahasan kali ini, saya akan lebih berfokus pada pentingnya komunikasi bisnis dalam suatu organisasi. Nah, dalam presentasi kali ini saya juga akan sedikit mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat kota Manado. So, have fun. Teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari pada sebentar. So, sebentar kita akan belajar tentang yang pertama, pengertian komunikasi, yang kedua, fungsi komunikasi, yang ketiga, mengapa komunikasi itu penting dipelajari dalam suatu organisasi, yang keempat, pengertian komunikasi organisasi, yang kelima, peran komunikasi dalam suatu organisasi, dan yang keenam, bentuk komunikasi organisasi. I'll take the lead. Ooh, yeah. I'm going down. Oke guys, sebelum kita masuk pada inti pembahasan materinya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi beserta fungsinya. Komunikasi menurut Hemstreet dan Beatty merupakan suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, perilaku maupun tindakan. Sedangkan menurut Buffy, komunikasi merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam lingkungan dan konteks bisnis. Nah, gimana nih lihat pemandangannya? Lumayan bagus bukan? Oke, kita lanjut ya. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi, selanjutnya kita juga harus tahu apa itu fungsi komunikasi. So, fungsi komunikasi itu terbagi atas 8, yaitu sebagai informasi, sebagai sosialisasi, sebagai motivasi, sebagai bahan diskusi, pendidikan, untuk memajukan kebudayaan, sebagai hiburan, dan juga integrasi. Nah teman-teman, setelah kita sudah belajar tentang apa itu komunikasi dan apa itu fungsi-fungsi dari komunikasi itu sendiri, maka sekarang kita akan belajar mengapa penting komunikasi dalam suatu organisasi. Lantas, mengapa komunikasi itu penting dipelajari dalam suatu organisasi? Komunikasi dalam suatu organisasi perlu dipelajari karena yang pertama, komunikasi memungkinkan pertukaran informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dengan sekelompok anggota yang lainnya. Yang ketiga, memberikan harapan yang jelas, membentuk hubungan yang kuat, melahirkan ide dan inovasi, merealisasikan duta pelanggan yang terpercaya, serta memperkuat kerja tim. Teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat terjadi pada berbagai tingkatan yang melibatkan interaksi interpersonal dan diadik, kelompok kecil atau tim, pertemuan besar, di dalam atau di seluruh departemen, di unit organisasi, sektor industri, dan lain sebagainya. Komunikasi organisasi sebagian besar berfokus pada hubungan dan interaksi antar internal anggota. Agar organisasi menjadi sukses, mereka harus memiliki komunikator yang kompeten. Studi komunikasi organisasi menunjukkan bahwa organisasi bergantung pada komunikasi yang efektif dan efisien dari anggotanya. Setelah mengetahui tentang komunikasi organisasi, selanjutnya kita juga harus tahu apa itu pengertian dan peran komunikasi organisasi. So, menurut Ferianto pada tahun 2005, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan beberapa pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik
serta koordinasi yang baik antara sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, komunikasi organisasi akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari anggota organisasi. Karena suatu organisasi dapat berjalan dengan baik bila bagian-bagian dalam organisasi tersebut dapat berkomunikasi dengan baik tentang tugas, fungsi, dan tujuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, komunikasi dalam organisasi terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara terbalik. Pada komunikasi vertikal ini terbagi dalam 2 fungsi, yaitu fungsi ke atas dan fungsi ke bawah. Pada fungsi ke bawah digunakan pemimpin untuk yang pertama melaksanakan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, dan instruksi. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan ke bawahan. Yang ketiga, menyampaikan pengarahan atau organisasi, evaluasi, dan teguran. Dan yang keempat, memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijaksanaan organisasi, dan insentif. Dalam fungsi ke bawah, seorang pemimpin harus lebih memperhatikan komunikasi dengan bawahannya dan memahami cara-cara mengambil kebijaksanaan terhadap bawahannya. Karena keberhasilan organisasi dilandasi oleh perencanaan yang tepat dari seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kedua hal tersebut merupakan modal utama bagi kemajuan organisasi yang dipimpinnya. Bentuk komunikasi organisasi yang kedua adalah komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi horizontal ini adalah secara mendatar, yang dimana biasanya yang melakukan komunikasi ini adalah sesama karyawan atau sebagainya. Bentuk komunikasi horizontal ini biasanya terjadi atau dilakukan dalam situasi yang tidak formal. Bentuk komunikasi horizontal ini memiliki fungsi di mana karyawan bertemu secara langsung atau melalui perantara seperti media sosial, melalui telepon, ataupun pesan tertulis. Bentuk komunikasi organisasi yang ketiga adalah komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini biasa juga disebut dengan komunikasi silang. Proses terjadinya komunikasi ini adalah dari seseorang kepada orang lain pada posisi yang berbeda. Artinya, 6 pihak yang satu tidak berada pada struktur jalur pihak yang lainnya. Fungsi komunikasi ini biasa digunakan oleh 2 pihak yang mempunyai level yang berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak yang lainnya. Sebagai kesimpulan, komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting agar terjalin hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, begitu pula sebaliknya, dan agar fungsi-fungsi dan tugas-tugas dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, saya Randy Manucuruung mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.